Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 13 Februari. Taiwan dan Amerika menandatangani Fakta Perdagangan Timbal Balik pada hari ini. Menanggapi hal ini, MOL menyatakan akan merevisi UU yang melarang agen penyalur atau majikan menahan dokumen pekerja migran. Dalam 3 tahun ke depan, MOL juga akan menerapkan larangan pemungutan biaya perekrutan PMA untuk sektor manufaktur dan perikanan. Seiring ditandatanganinya Fakta Perdagangan Resiprokal antara Taiwan dan Amerika Serikat, MOL akan melarang impor produk hasil kerja paksa berdasarkan pasal 307 UU Tarif Amerika. MOL juga akan merevisi UU untuk melarang majikan menahan dokumen identitas pekerja dan melarang pemungutan biaya perekrutan tambahan untuk PMA sektor manufaktur dan perikanan, yang selaras dengan peraturan ketenagakerjaan internasional guna meningkatkan kredibilitas produk Taiwan di pasar global. MOL melarang pemungutan biaya awal dan tambahan dalam 3 tahun ini. Selain merancang pedoman yang melarang majikan atau agen penyalur menahan paspor atau dokumen penting PMA, MOL juga akan menyempurnakan mekanisme evaluasi agen dan mendorong majikan merekrut PMA lewat jalur direct hiring. Seiring penandatanganan fakta dan ekspektasi pasar terhadap penurunan tingkat suku bunga oleh Bank Sentral Amerika, nilai tukar dolar Taiwan tanggal 13 naik 2 poin ke angka 31,44, yang diperkirakan akan mengalami tekanan apresiasi kurs dalam waktu dekat. Dolar Taiwan diprediksi berfluktuasi di kisaran 31,5 dolar. Namun kinerja dolar Amerika Serikat atau kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat turut berdampak pada fluktuasi dolar Taiwan. Lewat penandatanganan perjanjian dengan Amerika, Taiwan berhasil meraih status MFN berdasarkan pasal 232 dan menikmati tarif non-kumulatif sebesar 15%. Sebanyak 2.000-an produk yang diekspor ke Amerika dibebaskan dari pajak, sehingga tarif ekspor ke Amerika secara keseluruhan turun menjadi 12,33%. 台湾深化与美国经济战略伙伴关系，不仅让台湾在制造业重返美国扮演重要角色，也有利于台美共同拓展和第三国合作。 Presiden Lai Ching-te menekankan bahwa Taiwan AS akan bergerak menuju sistem perdagangan dan ekonomi yang saling menguntungkan dan saling melengkapi. Taiwan AS resmi menandatangani ART dan memaparkan isi perjanjian tersebut. Yuan Eksekutif menyatakan, setelah negosiasi selama 10 bulan, 6 target utama berhasil dicapai, mencakup tarif resiprokal non-kumulatif 15% dan menikmati status MFN berdasarkan pasal 232 serta pembebasan pajak terhadap 2072 produk ekspor Taiwan. 这一次我们取得对等关税15%不叠加，但是如果我们加计这些豁免的品项之后，我国输美的最终平均税率将会再降到12.33%。 Tarif impor 27 produk pertanian utama mencakup beras dan daging ayam tetap sama, guna menjamin keamanan pangan. Mulai tahun ketiga, tarif impor 15 produk daging babi akan dikurangi setengah. Dalam produk industri impor, 20 item mencakup truk kecil dan menengah serta suku cadang mesin hanya diturunkan hingga level tarif khusus. Untuk suplemen kesehatan, tarif diturunkan menjadi 10%. Terkait investigasi Taiwan AS hingga 2029, Taiwan berencana membeli gas alam cair dan minyak mentah 44,4 miliar dolar, sarana jaringan listrik 25,2 miliar dolar, pesawat sipil dan mesin jet 15,2 miliar dolar. PMA yang merawat lansia dalam jangka panjang merupakan kalangan rentan kecelakaan kerja, apalagi kalau perlu menggendong pasien yang mereka rawat. Seperti yang dialami oleh Lupi, seorang PMI yang mengalami cedera dan harus menjalani terapi jangka panjang. Untungnya Lupi mendapatkan majikan simpatik yang bersedia membantu ia berobat. Namun tidak semua nasib PMA yang mengalami cedera seberuntung Lupi. 医生教我那个肚子要是摇抬上去抬高是这样都可以，差不多10分钟。 Sambil memperagakan gerakan terapi yang diajarkan dokter, PMI bernama Lupi mengaku pernah cedera pada saat bekerja. 那个因为那个抱阿妈我很紧张嘛，对，然后那个然后这边都很痛，都一直这样，走路都很痛，真的。后来去看医生嘛。
Peristiwa ini terjadi pada tengah malam saat mengangkat nenek yang terjatuh dari ranjang, pinggang Lupi terkilir dan harus menjalani rehabilitasi selama hampir 6 bulan. 那看护工的话，其实是在职灾的认证上是最困难的，因为看护工很多的职灾是长期累积的。我因为要搬动病人，所以我可能会造成椎间盘突出。可这个椎间盘突出它不是一次，就它不是一下会发生的，我可能在这个雇主这边工作3年，我都要搬动60-70公斤的病人。那长久以来，我的腰很痛，但我没有办法去证明这个腰痛跟搬病人的关系。 PMA yang bekerja di rumah dengan lingkungan relatif terisolasi merupakan kelompok yang paling sulit mendapatkan pengakuan status kecelakaan kerja. 1个礼拜2次做复健，所以那个爬的对不对？然后放那个，然后嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。 Menceritakan proses rehabilitasi dengan penuh ekspresi. Ketika ditanya bagaimana dengan nenek pada saat ia menjalani rehabilitasi, Lupi menjawab majikannya sangat baik. 如果我去看医生，有当人在家陪阿妈，然后我可以出去，然后阿妈都在房间还是在我的旁边。阿妈，我就是运动哦，我就自己做点，我做，他说好，你做是这样。那时候我的脚很痛，因为那个。 爬楼梯、下楼梯都一天都很多次，所以呢，我的脚这边都很酸的，有时候会重重的。 Selain cedera pinggang, Lupi juga sempat mengalami gejala fasciitis plantar karena harus naik turun tangga setiap hari. Untungnya, majikan bersedia membantu ia berobat. Namun tidak semua PMA yang mengalami kecelakaan kerja seberuntung Lupi. Taman Balon Helium Chu Chiu Fong merupakan objek wisata terbaru di Nantou yang menampilkan atraksi balon helium pertama di Taiwan. Taman yang dibangun selama 3 tahun dan menelan dana 500 juta dolar Taiwan ini diresmikan pada bulan Maret setelah menjalani uji coba operasional pada tanggal 11 Februari. Balon raksasa menyuguhkan panorama Chaodun di Nantou dan kemegahan pegunungan Chu Chiu Fong. Taman Balon Helium Chu Chiu Fong melakukan uji coba operasional tanggal 11 dan akan diresmikan pada Maret. Chu Chiu Fong di Chaodun, Nantou menawarkan pemandangan spektakuler Sungai Wu. Melihat keunikan topografi dan prospek pengembangan ruang udara, Pemkat Nantou menginvestigasikan dana 522 juta dolar Taiwan untuk membangun taman rekreasi. Setelah lebih dari 3 tahun persiapan dan mengadopsi balon helium tambat model terbaru dari Prancis, taman ini menjadi satu-satunya objek wisata balon helium di Taiwan saat ini. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.